Apa yang membuat lu tetap gue harus tetap upload nih setiap hari nih? Karena gue bukan berpikir untuk bikin konten, karena tanpa ada YouTube pun, ya gue dia nunggu angkot di dalam bis, ya apa ya gue baca berita sepak bola dan pasti yang dibuka pertama Inter kan. Jadi ketika perjalanan pulang kantor tuh udah tahu gue apa yang mau gue omongin di rumah nih, berita Inter hari ini apa. Sampai rumah gue tinggal milih aja 5 hal menarik yang menurut gue menarik hari ini yang mau gue ceritain ke teman-teman. Apa sih yang mau gue cerewetin? Ya udah gue tinggal pasang kamera, ngomong, edit, upload. Halo Tifosi, welcome back to Pinball, Opini Football. Nah, kali ini gue Aldi bersama Bang Bara ya. Ya. Kita akan kembali menghadirkan segmen Pinball eksklusif. Dimana di sini kita akan mengundang pandit atau konten kreator yang membuat kontennya tentang Serie A juga. Betul. Dan ini adalah orang yang udah banyak di komen. Banyak banget di request sampai bingung balesinnya. Iya, dulu. Undang dong nih dia orang undang dong. Nah, terus waktu itu kita pernah sempet ngobrol juga sama Bli Ngomin, dan ternyata beliau adalah salah satu inspirasi si Bli Ngomin gitu. Jadi langsung aja kita present Bang Checking kita. Bang namanya Angga ya? Angga atau apa dipanggilnya nih? Gua Anggara Gita sih namanya, tapi bebas lah mau manggil Gita, Angga atau apapun. Oh, emang ada Gitanya. Gitanya, sip. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, gue mau ingetin dulu kita disponsori oleh DRX. DRX Wear adalah sport apparel lokal yang mempunyai teknologi NFC untuk mengecek keaslian dan ada aplikasinya juga. Nah, berisik banget apa? Aplikasi. Oh ya, aplikasinya bunyi. ini. Lagi ngebit loh. Jadi ini ada NFC-nya nih, jersey ini nih, ada NFC-nya di sini. Jadi kalau kalian punya aplikasi harus punya aplikasi DRX Sportnet ya di HP kalian, nanti tinggal di-scan, nanti muncul tentang produk sama informasi tahun produk, produksi, tahun produksi, warna segala macam ada detail di situ. Nah, di aplikasi DRXNet juga ada update-update produk terbaru yang mereka keluarkan sama ada jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia gitu. Nah, untuk Instagramnya kalian boleh follow di DRXwear sama DRX Sportnet ya. Oke? Sip, aman. Kalau gitu kita lanjut. Kita bahas langsung karena orangnya udah ada nih. Gue pengen tahu langsung aja deh. Ini kan Bang Bli Ngomin itu terinspirasi dari Bang Ceki kita. Nah, gimana awalnya lu bisa membuat konten dan langsung tentang Inter atau tentang apa dulu biasanya? Waktu itu nonton konten yang Ngomin kan, enggak ada bercanda. Dia belum ada. Orang Indonesia kita harus saling. Iya, saling mensupport. Adu pantun lah, adu pujian. Tapi emang bener lu duluan berarti sebelum dia kan? Jujur aja gue nggak nontonin konten yang lain sih, maaf aja. Jadi ya memang gue kebetulan narsis aja, dan jauh sebelum gue bikin konten Inter di YouTube, ya gue bikin blog. Zaman gue SMA, SMP kayaknya udah gue kirim-kirim tulisan ke tabloid bola dulu kan. Zaman dulu kan bola banget kan, tabloid bola. Gitu-gitu ya. lah. Tapi gue tabloid bola lah. Kan suka ada suara tifosi dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya YouTube karena kebetulan eranya era YouTube, dan di YouTube juga gue nggak langsung Inter juga ya. Memang apapun dalam kehidupan gue masukin aja. Kebetulan kok ya Inter, padahal gue juga nggak tahu kok ada pendukung Inter selain gue juga kok bisa ada orang suka Inter, kan udah aneh ya sebetulnya. Tahun berapa tuh berarti? Apanya tuh? Pas bikin yang Internya, tentang Inter. Kapan ya? Seingat gue 2000, sebelum Covid lah. 2019. Kayak 2019 deh, seingat gue ketika Conte gue ngerasa wah ini kayak bakal Scudetto lagi nih. Kayaknya nggak, ini kalau gue mau bikin, ya ini kesempatan gue mengutarakan sesuatu kan. Kalau eranya Spalletti mau ngapain, mau ngomongin orang kalah di detik-detik terakhir mulu kan capek juga. Ini saatnya gue ngomong Inter tapi isinya kemenangan. Ya udah, gue mulai ngomong tentang Inter. Itu pun gak ada yang nonton kan. Yang nonton tuh seingat gue 15, laptop gue 2, handphone 2. Jadi itu isinya gue doang kan. Sama satu lagi nih, Mas Rohmat. Udah nonton. Itu Bang Rohmat ada gak ke channel lo? Bang Rohmat Roma namanya? Gak sering banget. Rohmat Roma. Iya. Ada kan? Ada juga ternyata. Semua channel Serie A deh. Dia nontonin semua. Nah, momen akhirnya gue mulai dapat penonton banyak itu
Gue inget banget. Jadi gue kan juga main Kaskus kan. Dan gue sering daripada gue nyebar link video gue ke Inter yang penontonnya cuma 100, mendingan gue sebar ke Juve, ke Milan yang pasti ngamuk-ngamuk kan. Ya udah, waktu itu Inter lagi menang derby lawan Milan, gue share deh tuh ke komunitas Milan dan ngamuk-ngamuk semua, dan itu satu konten pertama gue yang viral walaupun isinya cacian, tapi ternyata itu dibutuhkan kan. Dan gue rasa mungkin salah satunya lo yang waktu itu. Enggak, akun anonimnya apa ya? Oke, nah karena ini di kan gue juga nonton beberapa kali tuh cerewetin Inter, berarti kan gue pikir nih kayaknya salah satu segmen dari cerewetin yang lain-lain nih gue pikir, tapi gue scroll Inter semua, tapi bener ya tadi terjawab sama lu kan sebelumnya juga emang ngomongin apa aja sebenarnya. Iya, memang gue ngerasa diri gue cerewet aja gitu, dan kayak akun gue juga namanya kan akun ceking kita aja kan, karena kebetulan gue dipanggil teman-teman gue ceking dulu, gue kurus jadi ya udah. Jadi gue ceking dan nama gue ada Gita yang jadi ceking Gita. Terus gue bingung ngapain ya, gue bahas apa ya, udah cerewetin Inter, walaupun akhirnya gue ada cerewetin Serie A, cerewetin Euro, cerewetin Piala Dunia, ya udah apa aja deh gue cerewetin, tapi kan ya memang kebetulan dapetnya penontonnya Inter. Dan openingnya juga salah satu inspirasi kalau kita harus ada opening nih di gitu kan, makanya kan Pinball juga ada opening. Karena emang nggak ada opening itu gimana maksudnya? Tahu yang lagu maksudnya ada kayak ada song lah, theme song gitu. Iya, kita juga ada. Cuma ini editornya belum ngedit nih. Oh gitu. Iya, kalau lu kan nggak ada kan. Ada gue dari penonton semua, gue dari penonton bumper apa nih baju dari viewers gue, mereka yang bilang bang pakai ini dong intro, ya udah bikinin bang pakai jersey dong. Semua gue dibikinin, kayaknya nggak modal deh gue. Ntar berarti mesti kalau lu mau revamp yang theme song baru ntar kita bikinin. Iya semua bang, lu jersey itu aja ya kasih dong, maksud ngapain nih bang, lu bikin apa background ganti dong, ya lu kasih dong gitu aja. Jadi ya udah dapat dari mereka sih. Tapi berarti sekarang konten lu udah kebanyakan reguler tentang Inter doang ya? Apa masih ada tuh yang lain-lainnya tuh? Karena bukan penghidupan gue juga sih, jadi memang gue kan kerja biasa aja ya, karyawan 9 to 5 aja, jadi pulang kantor ya udah, ya memang gue narsis. Jadi yang dulu gue tulis di blog, dulu waktu zaman kecil bahkan gue tulis di diary. Iya, gue tulis kayak gitu formasi-formasi, gue ngarsipin koran-koran, gue clipping-clippingin. Jadi memang kayaknya kehidupan gue pas pulang dari sekolah dari ini emang ya udahlah gue kayak gini. Digembok nggak dulu diary? Kan digemboknya tuh. Gemboknya ini sih love gitu gue. Oh iya, itu kan enggak sih. Lu sangatan sih gue kurang soalnya. Kurang serius. Maaf gue. Berarti sekarang video lu udah berapa kalau lu hitungin? Sempet gak? Oh gue tulis tuh ada hashtagnya tuh. Udah berapa ratus? Kalau sekarang yang Inter 700 ya, tapi udah kalau total video gue 1000-an sih. Jadi kalau dibilang ya misalkan orang, wah nih keren ya bisa dapat subscriber gini, viewers gini, ya dibandingin lo jauh lah. Gue harus berapa kali percobaan dulu baru akhirnya menemukan ini. Kalau lo kan baru 10-20 mungkin udah langsung. Enggak, kita juga sekarang baru 3.000 subscriber kan. Ya tapi kan dari berapa kali episode. Kalau gue kan dari bener-bener antah berantah anjir. Nah tapi makanya itu gue respect banget sama Bang Cing kita, karena lu kan masih kerja juga ya, sekarang masih kerja 9 to 5 tadi lu bilang. Terus sedangkan kalau Bling Gomin kan udah full konten. Justru itu yang harus di respect karena dia berani. Nah tapi gue kan nggak berani. Tapi lu masih bisa membagi waktu lu, yang gue respect maksudnya. Karena gue juga mencoba untuk membuat konten gue sendiri kan di luar sini. Nah tapi itu gue keteteran banget tuh. Kenapa ya bikin lo keteteran? Ya. Karena di sini jadi gue pegang lagi. Iya, karena lowongan yang ya karena susah juga mengatur jadwalnya. Gue pulang kerja jam berapa dan ya kadang-kadang udah out of energy aja lah. Sebenarnya dari pas udah kerja tuh pengen gue niatin, pengen bikin konten ini, pengen bahas ini. Ternyata pas udah nyampe kosan, aduh capek banget. Besok aja lah. Nah kalau lu berarti lu kalau gue lihat kan masih sering, maksudnya reguler lah, hampir setiap hari. Daily ya. Harus. Nah itu apa yang membuat lu tetap gue harus tetap upload nih setiap hari nih? Karena gue bukan berpikir untuk bikin konten, karena tanpa ada YouTube pun ya gue dia nunggu angkot di dalam bis. Ya apa ya, gue baca berita sepak bola, dan pasti yang dibuka pertama Inter kan. Jadi ketika perjalanan pulang kantor tuh udah tahu gue apa yang mau gue omongin di rumah nih, berita Inter hari ini apa. Sampai rumah gue tinggal milih aja, 5 hal menarik yang menurut gue menarik hari ini yang mau gue ceritain ke teman-teman. Apa sih yang mau gue cerewetin? Ya udah gue tinggal pasang kamera, ngomong, edit, upload. Makanya konten gue juga pendek-pendek. Gue nggak tahu teman-teman yang lain berapa konten lo juga gue tonton. Anjir lama banget, kuat banget lo, gue respect banget. Gue kan 7 menit. Karena orangnya banyak, jadi 7 kali 4. Gue 7 menit, 8 menit, udah kelar. 7 menit, 8 menit, kelar gitu. Pokoknya lu ada isu apa, ada berita apa, langsung aja lu bahas, lu naikin gitu. Editingnya dikit aja paling ya.
Editing dikit aja paling ngomong kayak lo tadi belibet eksklusif kayak gitu gua potong. Udah langsung lempar ke YouTube gitu. Makanya udah hampir 1000 belum 1000 ya sekarang. Apa udah 1000 kalau di total? Kalau total video 1000. Kalau Inter seingat gua 700-an tadi seingat gua. Ke seri A tambah berapa. Oke. Nah, kalau gitu ya kita tarik sedikit ke belakangnya. Ini kan tadi YouTube udah tentang Inter tentang apa. Nah, awalnya mula bisa suka sama Internya dulu kenapa nih? Lu lahir tahun berapa sih, Bro? Berarti 88. 88 lu? Gue 89. Oh, sangat beda kan. Gua 3 matane. Nah, itu awal-awal berarti lu kan ya ceritain deh dari sejak umur berapa bisa suka sama Internya? Waduh, jujur gue lupa banget. Gue juga nonton Milan juga. Milan lawan Vicenza dulu gue belain Milan gitu. Waktu kecil kan kita nggak tahu kan kayak menarik. Udah yang menarik aja gitu. Tapi gue ingat banget suatu hari gue dulu langganan, gue dari kecil emang lumayan suka baca kan. Jadi gue dulu langganan Bobo, langganan tabloid bola kayak gitu-gitu. Nah, itu kebetulan di majalah Bobo lagi ada transfer Ronaldo ke Inter. Oh, berarti iya pas 98 itu ya, seingat gue. 9 berapa? 97 atau berapa gue lupa. Nah, itu pertama kali gue akhirnya mengidentifikasi ada yang namanya klub bola bisa beli pemain. Gue lupa deh itu abis Ronaldo atau David Beckham segala macam itu sampai gue guntingin, gue taruh di album sampai sekarang gue masih ada suka gue pamerin di YouTube gue. Nih gue tuh nonton bola segininya dari sejak zaman dulu. Nah, dari situ gue mulai mengidentifikasi ada klub namanya ini. Terus ketika nonton gue akhirnya tahu nih nggak sekedar tim A lawan tim B berusaha mencetak gol gitu. Oh, dan bajunya juga gue suka warna biru. Ya udah, semenjak itu tiba-tiba ya udahlah gue kayak agak masokis, gue suka klub-klub yang teraniaya kan. Zaman-zaman dulu kan Inter kan teraniaya kan, kalah ini, kalah itu. Ya udahlah gue belain yang kalah aja deh gitu. Iya, berarti kan karena umur lu mirip-mirip dan ya pasti eranya juga mirip-mirip ya. Tadi lu ngomongin tabloid bola segala macam, lu sampai ngirimin artikel juga kan itu. Itu mulai kapan tuh? Maksudnya akhirnya lu menetapkan ya itu Ronaldo itu sih. Gara-gara Ronaldo itu langsung Ronaldo botak itu. Iya. Dan sebenarnya tahun itu Milannya lagi banternya banget. Zamannya Ronaldo itu Milannya tuh Kluivert urutan 10 malah. Gue inget banget. Jadi dulu emang lagi Juve. Ganti-ganti tapi sebelumnya Milan sempat berjaya kan, terus makanya Inter beli Ronaldo lumayan naik, tapi sebenarnya bukan Inter juga waktu itu Scudetto-nya kan, karena Inter UEFA kan, Inter UEFA-nya. Cuman UEFA itu doang. Scudetto sama Lazio kan 2003 baru Scudetto. Enggak, gue nggak menyukai Inter dan menikmati Inter sebagai juara baru sekarang ini aja. Bahkan Lazio waktu itu, Lazio sempat Scudetto di tahun segitu. Sama Sven-Göran Eriksson. Jadi emang gara-gara awalnya ya ada si orang itu aja di majalah itu lu lihat. Soalnya majalah Bobo ya? Iya, dari Bobo aja. Fieri harusnya. Harusnya Fieri. Bobo Fieri. Oke, akhirnya lu menetapkan sampai gede nggak pindah-pindah tuh. Dari umur lu yang berarti 98 itu 10 tahun lah, 10 tahunan ya sampai sekarang. Berapa tuh gue lupa. 98. Ya pokoknya SD lah waktu masih sampai SD sekarang kan. Dari versi Inter berapa tahun lamanya tuh salah satu momen yang paling nggak terlupakan menurut lu? Ketika Inter kapan juara yang mana? Jelas lah hal-hal yang nggak mungkin dirasakan sama dia lah. Masa harus kita ceritain di depan dia? Ya siapa? Kalau treble winners lah. Iya. Treble winner. Ya siapa lagi ya? Kita mengulang itu aja belum tentu bisa lagi kan. Ya itu udah momen kebetulan ultimate lah itu. Kita tahu Inter menang dan kita mulai memahami taktik kan. Maksudnya kita kan juga pengetahuan sepak bola bertambah kan. Dulu cuma sekedar tendangan bebas gol, tahu kita mulai tahu ada taktik segala macam. Dan ketika Inter meraih treble winners dan ada di titik gue ngerasa gue mulai tahu bola, tahu lebih dalam tentang strategi, itu kan juga jadi kenikmatan sendiri kan. Oh ternyata penguasaan pertandingan nggak harus menguasai bola gitu kan, zamannya Mourinho itu kan. Oh ternyata bisa loh kita menang tanpa harus ball positionnya gede. Nah, itu sih menurut gue termasuk sekarang nih menurut gue kita dikasih gambaran baru. Oh ternyata Inter bisa juga main menyerang gitu kan di zaman Inzaghi itu kan menarik juga. Tadi di momen itu lu nobar atau lagi ngapain tuh kira-kira? Oh nobar, gue nobar banget. Dulu gue lumayan rutin nonton sama Inter Cup Indonesia kan, ICI zaman gue kuliah lah. Tapi pas lagi gue udah kerja udah nggak pernah lagi. Tapi itu kan 2010 kan gue masih kuliah. Ya masih kuliah ya. Nah, kalau boleh tahu lu domisili di mana? Gue Bekasi. Bekasi, sama kayak gue berarti. Kemarin kita pernah ngundang ICI Bekasi juga ke sini. Oh gitu. Jadi kita undang. Tapi lu sekarang udah tidak terlalu nggak pernah aktif sama sekali. Oh gitu. Nggak pernah sama sekali. Karena ada kerjaan dan bikin konten juga ya. Jadi waktunya beda
beda keterikatan kan maksudnya zaman-zaman dulu dengan sekarang. Oke. Nah. Dan tadi gue mungkin tambahin ya karena memang masanya itu beda, sekarang juga emang nongkrongnya anak sekarang lumayan beda sih bro. Jadi kayak nobar aja tuh udah nggak kayak dulu, memang zamannya tuh udah berubah. Sekarang juga orang lebih streaming. Betul. Kenapa dulu nobar? Karena sebuah kebutuhan. Ya? Iya harus nonton. Gue inget banget pernah nobar bareng Ici ya di Tebet. Itu gara-gara dulu sempat Serie A nggak disiarin sama sekali di mana-mana dan kita streaming. Itu derby yang kalah Ronaldinho ngegolin zamannya Mourinho itu. Derby pertamanya Mourinho saya ingat gua. Dan yang nyebelinnya lagi pakai udah big screen ngadet lagi. Terus ada orang teriak live score, ya kebobolan ya kan jadi ya elah apa gunanya gue nonton deg-degan kalau udah ada orang di belakang dan itu jedanya 1 menit 2 menit kan jadi malas banget tuh. Tapi beruntung banget sekarang ya kita bisa nonton semuanya, fans Sampdoria juga sambil rebahan nontonnya. Harusnya dengan adanya kayak gini bisa numbuhin fans baru lagi ya harusnya ya. Karena lebih gampang ditonton kan, kita sempat kehilangan era di mana ada fans Serie A baru karena susah ditonton tuh. Nah, harusnya sekarang udah mulai lagi, apalagi ada prestasinya lah sekarang. Inter berprestasi, terus Roma juga kemarin masuk final Europa League, terus juara Conference League. Tapi di data terakhir tuh cukup menyedihkan juga buat Serie A, makanya kita juga selalu rutin ngangkat Serie A karena gimana tuh? Penontonnya itu di worldwide tuh kita tuh kayak masih jangka 2 juta. 2 bahkan juta. kalah sama Liga Meksiko kalah. Iya, sama Liga Meksiko sama Liga Ange Prancis juga jauh. Tapi fakta menariknya adalah gue juga ngira kan, gue beberapa kali nyebar ini kan Google Form kuesioner lah. Gue pengen tahu viewers gue walaupun di YouTube ada sendiri kan analytics, tapi gue nggak mau berpatokan sama itu. Beberapa kali gue minta teman-teman yang nonton YouTube gue untuk ngisi. Itu walaupun dulu di awal-awal usianya 33-4 tuh. Pasti 33-4 sebaya gue semua lah. Sampai akhirnya beberapa ini terakhir DM Instagram gue anak-anak SMP anjir. Udah mulai, "Bang, ini jadwal gimana? Bang, lu beli jersey di mana? Bang, beli ini di mana?" Terus gue liat IG-nya masih bocah-bocah postingan nol ya, postingan nol. Bocah-bocah bapak nggak ngerti cara upload ya itu kayaknya. Tapi ini anak-anak SMP, SMA dan gue cukup seneng. Oh ternyata kok bisa ya ada apa, gue mau menyadarkan diri lu nggak mau suka Juve apa Milan aja gitu. Dan berhasil berarti upaya lu bikin konten segala macam. Sekarang aja ada anak kecil lo fans Milan. beda ukurannya. Nah, ya udahlah berarti ya kita gue juga sebagai fans Inter udah melalui naik turunnya Inter. Inter dari jago banget 2010 terus turun banget di 2012 sampai akhirnya 18 mulai naik lagi lah menurut gue. Dan menurut gue yang sekarang tuh udah mendingan lah ya squadnya, udah jauh lebih baik bahkan, bukan mendingan gue, tapi belum yang terlalu sempurna banget gue juga. Nah kalau menurut lu gimana? Apakah dari squad yang sekarang masih banyak yang perlu ditambel nih? Apa kekurangannya deh dari yang squad yang sekarang? Ya, kalau ngomong kayak gitu ke tim Serie A kayaknya semuanya bilang kita squad betul ditambal deh. Kayak bahkan tim yang paling tajir yang punya kekuatan uang kayak Juve aja merasa dirinya kurang, apalagi inferior. Apalagi Inter yang harus jual Onana untuk nggak dapetin Lukaku kan udah susah-susah jual Onana. Nggak dapet juga. Iya makanya. Ya kalau bilang kayak gitu, ya kayaknya memang ya kita menyukai tanpa berharap banyak aja deh sama Inter. Tinggal tunggu 2 tahun lagi Marotta pensiun, udah nih kita tinggal masuk ke banter era aja nyusul Milan nih. Semoga Milan tetap Pioli aja. udah diumumkan ya. Udah perpanjang tuh. Oh gitu sih. 1 tahun ke depan, semusim ke depan kayaknya. Berarti tinggal Allegri nih. Iya, tinggal Allegri harus dipertahankan juga. Tapi ya maksudnya keraguan terbesar lu dalam di Inter yang sekarang? Keraguan terbesar gue adalah ya Marotta cabut aja. Karena Marotta itu penerjemah keinginan Zhang kan. Zhang itu orang yang duitnya nanggung kan, orang yang nggak tajir-tajir banget, cuman dia mau namanya keren di Serie A, punya nama di Eropa. Akhirnya dia muter otak nih, waktu dia punya duit, gue beli Conte, gue beli Vidal, gue beli Lukaku. Zhang nggak punya duit, yaudah gue ambil Inzaghi, minjem ini, minjem itu. Jadi ya harapan gue tinggal ke Marotta aja. Kalau Marotta nggak ada ya berharap punya pemilik yang jauh lebih tajir sekarang. Dan kalau gue pernah baca statementnya Ausilio ya, dia bilang yang bikin gue enak kerja sama Marotta adalah gue dibebasin, gue mau bilang nggak usah beli pemain ini, gue mau beli pemain A, gue nggak mau beli pemain B. Itu Marotta walaupun dia punya wewenang untuk hak veto, jangan, dia nggak bebasin Ausilio. Berarti kan sedewasa itu Marotta dalam mengelola klub kan, dia nggak mau ngelihat sekelilingnya nggak nyaman. Begitu juga Inzaghi. Ingat kan zaman Inter
Moratti bisa nentuin formasi apa, pelatih nggak nurunin siapa dimarah-marahin kan. Berarti Marotta kan harusnya punya itu kan, dia punya punya pengalaman, punya power, reputasi gitu, posisinya tinggi, tapi dia nggak melakukan itu, makanya ya Inter Marotta sih, bukan Inter Moratti harusnya. Ya itu mungkin yang lagi dirasain oleh fans Napoli ya, karena Adele ini terlalu kayak dulu-dulu zamannya. Karena dia masih dinosaurus, betul. Pemiliknya masih dinosaurus kan, dia bisa kayak Sampdoria ini kalau dia nggak. Tuh ada fans pendukungnya juga tuh. Ini dinosaurus itu pemiliknya masih. Iya jadi intinya lu sekarang berharapnya Marottanya aja bisa ya selama Marotta masih di sini apakah masih bisa memperbaiki Inter lagi gitu. Sebenarnya Ausilio lah dikasih ilmunya lah gitu, dikasih ilmu. Ausilio itu di Inter juga dari 98 anjir. Iya udah lama juga. Udah lama banget bukti. Sama Berangka udah ada kan waktu Berangka Ausilio. Dari Moratti, Marotta ini nggak ada, udah meronta-ronta ini Inter, kita nggak tahu kayak gimana. Oke, lu nanya mau? Kalau harapan lu ke depannya nih buat Serie A itu apa, dengan kita bersusah payah membuat konten, sebenarnya utopia lu tuh kayak gimana sih tentang Serie A ini? Atau misalnya yang nggak muluk-muluk, lu realistis gitu, terserah lu gimana? Gua kalau untuk Serie A ya, gua cukup egois sih sebagai penggemar sepak bola. Gua nggak peduli persetan apa kata orang sih. Bikin konten juga gue persetan kata orang, karena gue bikin ini walaupun sekarang gue pingin ada penonton, pingin ada duit masuk, tapi kan ketika gue memulai itu gue nggak mikirin yang sana-sana ya, jadi ya udah gue senang-senang aja. Orang mau bilang Serie A liga aki-aki, liga nggak ngerti taktik, ya udahlah, pala enak. Gue langganan beIN Sportnya murah dibandingin gue langganan yang ada Premier League harganya beda. Mahal-mahal, bodoh amat lo mau ngomong apa, toh masuk final juga gue kayak gitu. Tapi ya memang gue juga berharap, gue seneng lihat pinball bahas Serie A ya, bahwa wah anjir, bisa ada kayak gini ya. Kalau di Twitter salah satu yang gue suka Info Serie A ya. Gue pernah ngobrol sama teman-teman Info Serie A juga. Anjir, dia benar-benar nonton Torino lawan Empoli kayak gitu kan. Gue nggak segitunya gitu. Tapi ketika ada lo bahas Serie A, wah ini menarik nih. Karena gue kalau lo lihat konten gue juga, gue banyak ngundang komunitas. Ketika gue berasa bahwa nggak ada netizen lain kayak gue nih, selevelan gue yang berani ngundang Interclub Indonesia, Juventini Indonesia. Gue dulu kan nekat aja tuh. Gue chat-chatin satu-satu, gue DM. Lu mau ngobrol sama gue nggak? Lu siapa anjir? Tapi gue undang aja karena dasar gue satu. Gue pengen ngobrol dan gue nggak punya banyak pengetahuan tentang Milan. Gue nggak punya banyak pengetahuan tentang Napoli, Juventus. Gue cuma pengen denger aja. Kalau ada toh penonton di luar sana pengen mendengar hal yang sama, ya udah ayo kita dengar. Gue berapa kali sama Sampdoria Indonesia. Gue sampai setiap tahun pasti ngobrol sama Parma, sama Atalanta gitu kan. Jadi ya memang basicnya gue seneng denger aja gitu. Bahkan Bang Gita juga udah pernah sama Koci kan waktu itu. Ya lu belum ya? Gue belum. Kita juga belum pernah ngundang Koci ke sini nih. Gitu. Bentar lagi. Lu tau gak gue ngundang Koci gimana? Selamat malam Coach Justin, apakah berkenan ngobrol tentang Inter dengan saya 15 menit? Oke, kayak gitu aja gue pikir. Coba gitu dong ya. Terus gue bilang, terus gue mikir, wah gue dikibulin orang nih, nomor siapa nih? Gue pikir kan siapa tuh ada orang, emang nama Justin cuma satu di Indonesia. Tapi akhirnya gue kasih linknya Zoom, terus muncul beneran anjir. Dan kata penonton gue, tumben lo ngobrol sama orang bibir lu getar. Karena gue ternyata deg-degan juga. Biasanya gue ngomong santai kan. Tapi akhirnya ada beberapa, nah yang gue kagumi ya dari pandit-pandit. Gue nggak tahu, pengalaman gue ngobrol sama pengamat-pengamat sepak bola itu, mereka ternyata pada sesantai itu loh. Mungkin karena mereka melihat gue rakyat jelata kali ya. Jadi ya udah deh, gue hitung-hitung amal. Tapi kan ada beberapa juga di konten gue, Bung Binder, ada Rayana Jaka Surya, sama siapa lagi, Bung Ropan. Oh enggak, tapi sama yang Inter yang dulu siapa? Gue tiba-tiba lupa. Pak Entong, gitu-gitu. Jadi gue ya udahlah, pokoknya siapapun yang menurut gue juga ngerasa gue bisa naik nih kalau gue ngundang mereka. Dan ternyata mereka jawabnya sesantai itu loh. Bang Erwin juga Interisti tuh, lu belum? Oh, gue nggak. Erwin bukan. Ketawa Erwin. Erwin Fitriansyah. Suka itu juga komentator juga. Ini YouTuber mobil. Bukan, itu Fitra Eri dong. Tapi kalau tanpa mendiskreditkan bintang tamu lu yang lain, yang paling lu favoritin, episode yang lu paling suka?
Dengan bintang tamu ya? Gue jujur sama Infoseria gue suka. Infoseria. Karena rame-rame dong berarti. Apa? Rame-rame. Rame bertiga. Kayak gue ngobrol sama lu. Maksudnya ya lu juga gue salah satu, cuman karena sekarang lagi gue sibuk jadi udah jarang lagi ngundang-undang orang kan. Tapi memang gue nggak begitu senang mengundang yang sesama Inter. Karena gue ngerasa ini udah sama otak kita anjir, mau ngapain lagi, mau ngobrolin apa, penonton juga udah Inter mau dengerin apa anjir gitu. Makanya gue lebih suka ngundang yang lain dan bukan untuk berdebat karena memang ya berbeda aja. Tapi kan gue pengen tahu sebetulnya kenapa sih lu betah banget sama Pioli gitu. Lu betah nggak sih sama Pioli gitu? Emang betah sama Pioli? Enggak lah. Tapi lu berarti mendengarkan konten lainnya juga nggak? Jujur nggak? Mau kapan coba dengerin, mau kapan misalnya kan kerja kantor. Kan commuting bisa, ambil commuting nyetir. Oh enggak, gue bukan anak ini, gue baca. Oh baca ya? Gue informasi gue dari baca. Oh, karena ya kan sebenarnya di Serie A sendiri udah ada, ya Juve punya sendiri, ada Signora Podcast kalau di terus Milan ada Bang Botak yang sendiri gitu. Nah itu kadang-kadang gue juga nonton soalnya, karena kita biar tahu, gue juga biar tahu nih dari ya Milan lagi kayak gimana sekarang, Juve lagi gimana gitu sih. Gue kalau bola, gue lebih suka baca ya? Dari yang bahkan pakai bahasa lain. Maksudnya kalau gue dengerin dari teman-teman ini kan kita sama sumber ya, Gazeta lagi, Sky Sport lagi, Atletik, Sky Sport. Iya kan? Jadinya ya udahlah, gue baca aja dari sumber yang sama dari lo. Sementara kalau gue dengerin YouTube, jadi ya gue hiburan-hiburan yang lain aja lah. Yang bangun rumah dari hutan. Itu nontonnya gitu gue gitu. Oh kalau gue ngambil udang. Iya, kalau gue nontonnya balapan kelereng. Ada marble speed. Oh yang ada gini-gini nih, ada spiral-spiralnya gitu. Itu. Nah, bintang tamu yang pengen buat lu undang di YouTube lu, ada nggak siapa namanya? Kalau boleh yang belum kesampaian. Wah kalau belum kesampaian mah banyak, gue juga bukan siapa. Jangan Icardi juga, Salvatore Martinez. Oh, tapi memang kalau bisa sih sama kalau Inter ya Inter yang dari luar negeri sih sebetulnya harapannya suatu saat kayak gitu kan, karena gue lihat pasti kayak di apa yang kayak ada Thierry Henry itu kalau acara gitu Golazo ya gitu kan, kadang mereka suka ada netizen diundang ngobrol semenit 2 menit kayak gitu kan. Nah, maksud gue nggak bisa sih anjir, orang Indonesia lo ngundang gue 200 juta bisa ikut ngeklik YouTube lo anjir dapat konten lo gitu. Gue berharap sih kayak gitu. Tapi kalau buat konten YouTube gue sebetulnya pingin banget setiap pertandingan Serie A gue bisa ngundang satu penggemar dari fans lawan. Makanya makanya gue lagi ngumpulin duit buat orang pura-pura jadi fansnya apa Empoli gitu. Jadi ke fans Napoli juga. Ini ada di Napoli. Gue yakin dia Empoli sebetulnya. Enggak, dia yang bayar orang-orang supaya fans Napoli. Tapi gue pernah sama teman-teman Torino kan, itu bangke juga tuh yang komen-komen di YouTube gue. Wah itu pura-pura itu orang benci Juve aja. Anjir. Iya soalnya rival ya. Tapi kalau figur ada nggak? Figur gitu? Figur enggak ya. Jadi gue lebih suka figur kan nggak menjamin serta-merta dia punya pengalaman pengetahuan yang bagus. Iya, tapi bola kan. Maksudnya yang pengen lu ngobrol lah sama dia gitu nggak ada maksudnya. Ngobrol aja walaupun nggak di konten juga gitu nggak apa-apa maksudnya. Enggak sih. Enggak ada. Oke, lu kalau konten intinya lu lebih mikirin ke isi kontennya. Kalau lu siapa? Lu yang pengen lu undang selain Coach Justin? Gue pengen ini sih sebenarnya tim, karena gue juga nggak bisa berharap pemain AC Milan ya. Cuma kalau di luar itu gue berharap salah satu dari manajemen Milan tuh ada waktu dan ada kesempatan buat ngomong gitu. Entah pakai bahasa apa sih? Kameramennya bahasa Inggris. Biasanya mereka pada bisa kok. Masaro gitu sih, Masaro itu. Masaro masih bisa sih sebenarnya kalau misalnya. Nah itu mungkin kalau Inter paling deket itu Walter Zenga karena kan sekarang di Persita dia. Oh gitu. Zenga, dia di Retek ya kalau nggak salah jabatannya apa atau apa gitu gue lupa. Di Indonesia jadi Senga kan. Zenga sih, dia jadi Senga ya aja. Kalau gue sih inilah Pak Erick Thohir lah. Karena gue pengen banyak nanya iya kalau Erick Thohir. Erick Thohir iyalah, sampai ada orang waktu zaman sebelum pemilihan presiden, "Bang lu banyak-banyakin bikin konten Erick Thohir biar algoritma lu ketangkep sama orang sosial media dia." Gue bikin series pemilik Inter dari zaman ke zaman. Wah, pas bagian Erick Thohir gue buat banyak lama sendiri semua segala macam. Nggak ada, dia juga gak kepilih jadi capres juga lagi. Tapi viewers kita tuh ada yang anak buahnya Pak Erick. Jadi gue ketemu waktu itu namanya Pak Agus. Pak Agus kalau nongol nih tolong siapa tahu bisa kan checking kita tuh. Jadi dia pakai baju BUMN gitu. Dia bilang, "Gue nonton konten lu Bar Pinball." "Oh iya Pak."
Udah bapak gitu kan. Dia dulu fans Milan, cuma sekarang katanya suka Inter. Lah emang kenapa? Gara-gara Ya ini nih kata dia, ini lah kok bajunya BUMN. Oh di orang kementerian nih. Bagus, tolong dibantu bagus. Ya karena gue punya banyak, pengen tahu aja, pertanyaan gue banyak banget tentang ya gimana dia waktu menjalankan sebagai presiden Inter waktu itu. Banyak aja pertanyaan yang pengen gue tanyain gitu sebenarnya. Tapi gue penasaran deh, lu kenapa lu Serie A? Emang lu suka Serie A, kenapa lu bikin konten? Karena Milan terus dan kalau spesifik di pinball itu ya dipersatukannya sama Bang Bot. Tapi Bang maksudnya lu kan bisa juga lu bilang, enggak lah, enggak ada ceruk pasarnya anjir, penontonnya orang usia 30 40 paling 5 tahun lagi meninggal nih, kayak 5 tahun lagi udah enggak bisa buka handphone, kena stroke gitu kan, kita enggak tahu kan penonton kita kalau enggak berkembang kan udah habis nih. Udah enggak ada lagi. Ya salah satunya ya hobi juga. Maksudnya ya kita kenapa enggak buat saling ngobrol, tapi ya tujuannya itu sih tadi gue punya impian Serie A tuh bisa naik lagi karena kita berperan juga buat naikin itu. Amin ya, karena ya kalau ngarepin timnya berprestasi saat ini ya agak sulit ya untuk berprestasi di Eropa gitu maksud gue ya. Maksudnya ya kita sadar lah, maksudnya Inter juga kemarin masuk ke final Liga Champions juga dianggap anomali juga kan sebenarnya ya. Ini ya mungkin kita dengan membuat konten seperti ini bisa jadi jalur lainnya untuk dapetin fans baru gitu. Tapi persona ramah nih. Iya. Berdebat dengan ramah atau persona lawan atau kayak anak-anak Milan di Twitter yang keras banget. Enggak, kalau gua udah lumayan meninggalkan itulah, udah lewat. Tapi gua enggak sih, dulu juga gua enggak suka ngata-ngatain fans orang di itu sih. Cuma memang yang hardcore juga masih ada, terutama ya Facebook, kalau di IG mungkin masih mending lah. Setiap fans ada lah pasti hardcore lah ya. Kalau sebagai fans Inter nih pasti kita kalau di Twitter ya, lu main Twitter kan pasti kan. Ya kita punya satu akun Milan yang inilah banyak fans Inter sebel, itu Rossoneri Freak. Lu tahu gak sih? Tahu. Lu malah ngasih panggung aja. Kesenangan dia ngapain? Nah kalau lu ada gak? Kalau nggak salah orang Jogja. Ada gak sih? Don't make stupid people famous lah udah. Ya udah nih, karena kita udah bahas rival, gue pengen bahas tentang beberapa. Ini sebenarnya kita pas ngetek ini masih agak jauh ya, jauh tentang derby della Madonnina. Derby della Madonnina tuh di April ya, kalau nggak salah April. Di bulan April ini kita abis ini lawan Udinese, lawan Cagliari, abis itu kita ketemu Milan. Akhir April 30-nya yang minggu terakhir. Akhir Aprilnya Torino. Oh, berarti Mei bang. Ini enggak di April ini kita abis ini Udinese, Cagliari, Scudetto. Scudetto aja. Mendingan yang Cagliari aja. Enggak apa-apa Cagliari lu Scudetto. Nah, tapi ya udahlah, kita langsung sedikit aja menyinggung tentang derby della Madonnina. Soalnya kemarin soalnya kemarin mulai ada saywa-saywa dari Pioli nih. Kan Pioli udah bilang. Ngomong apa deh? Milan sebenarnya sama levelnya kayak Inter. Nah, ini udah mulai ada cyber sebelum dia. Kan bisa gitu loh. Enggak ngaruh kalau dia ngomong, enggak ada harga dirinya itu. Nah, menurut lu akan seperti apa derby yang besok? Kalau Inter mainnya kayak waktu lawan Empoli, kalah sih sama Milan. Milan lagi nanjak banget kan. Sementara Inter belum pulih nih gara-gara Atletico Madrid bangke itu kan. Terus bisa-bisanya seri lawan tuh kesukaannya Napoli itu, padahal dibantai sama Atalanta, kan nggak masuk akal kan. Ya ini tinggal gue nggak tahu nih Inzaghi, gue masih belum bisa nerka nih Inzaghi itu pelatih taktikal kah, apa memang orang yang motivator atau apa nih. Ini kan pembuktian nih Inzaghi bisa seberapa cepat bikin Inter bangkit. Terus si Lautaro juga belum mencetak gol semenjak dia penaltinya gagal di partai lawan Atlanta sebelum itu. Oh iya, Atlanta itu dia belum ngegolin lagi. Dia 28 Februari terakhir. Ya ini udah ini banget. Dan kemarin Faris asistennya Inzaghi di sesi konferensi pers ngomong bahwa semua pemain berusaha memberikan assist ke Lautaro biar mencetak gol. Berarti kan se-urgent itu kondisi di depan Inter. Iya, Lautaro secara ini kan buat bangkitin mental dia. Ini Lautaro sekali nggak ngegolin, beruntung udah nabung poin banyak, cetak gol banyak. Kalau enggak musim lalu 9 pertandingan dia nggak cetak gol ya. Iya, yang berturut maksudnya. Dan ya perkara derby nanti gua nggak, mungkin ini menjadi salah satu derby yang paling nggak deg-degan sih menurut gua. Karena ya udahlah, mau kalah ya udah, palingan di Twitter pada rame-rame besoknya juga Inter ngangkat Scudetto. Gua jadi ya udah santai aja. Berarti lu nggak terlalu ya ini berekspek untuk harus Scudetto di Milan ya? Gua nggak berekspektasi itu, mungkin akan Calhanoglu ya. Gue sih enggak, ya udah sama aja, tapi
ngelihat Hakan Calhanoglu ngangkat Scudetto ke-20, ada Juan Cuadrado juga ya kan. Lumayan lah buat meme ke Juve ke Milan kan lumayan lah itu. Ibaratnya ini kayak Van Persie di Arsenal, di MU pakai jersey nomor 20 kan Hakan juga 20 sekarang nih. Jadi ada cocok loginya. Oke, prediksi lu berarti lu masih belum bisa ya memprediksi karena masih panjang juga ya karena masih panjang. Lawan Udinese belum, Cagliari belum. Tapi harusnya Inzaghi 2 pertandingan cukup lah. Ini kan kemarin udah sisi mental drop, kemudian kepake tenaganya di international break kan. Capek banget pasti itu pemain. Dan Milan kan juga harus lakoni 2 laga. Ada lawan Roma sebelum ketemu Inter. Terus 2 kali. Sebelum ketemu Inter ketemu Roma dulu. 2 kali lagi. Gue juga agak bingung tuh bela Milan apa Lukaku anjir. Tapi apapun itu yang penting ya perpanjangan waktu adu penalti lah ya. Milan Roma jadi capek banget lawan Inter. Dan Milan kayaknya bakal fokusnya ke UEL sih. Iya. Paling supporternya doang yang memang ya amit-amit kalau Scudetto di San Siro gitu kan. Gue dukung Milan sih. Ya kalah di final lah. Tapi buat menang dulu lawan ya, biar sedih-sedih ya, biar perih lah gitu. Kita udah 2 kali salah ya. Europa League zaman Conte kemarin. Ya, proses. Oke, ini mungkin ke pertanyaan yang selalu kita lontarkan ke setiap bintang tamu kita di Primo Eksklusif. Tentang apa Bang Marah? Tentang best starting lineup. Iya, ini langsung aja mungkin ini karena Inter saat ini lagi pakai 352 ya. Oh, berarti 352. Nah, ini kalau misalnya untuk 352 untuk best starting 11 lu siapa aja nih kira-kira? Kiper ya? Dari kiper. Pelatih. Pelatih ya jelas lah. Kalo pelatih terbaik gue nggak ada. Itu pelatih yang sejak lahir cuma tahu formasi 352 Inzaghi dah. Iya, itu dia gitu dari zaman Sven-Göran Eriksson ya harusnya karena dia kan di waktu di Lazio. Iya, tapi gue juga beberapa kali baca cerita tentang Simone Inzaghi, memang dia waktu dari kecil kata orang tuanya memang jauh lebih pintar dibandingin Filippo Inzaghi kan. Lebih komprehensif, tapi memang dari sisi skill mungkin jauh, walaupun Inzaghi dibilang skill yang nggak ada, cuma ngandalin apa peluang segala macam, tapi tetaplah dari sisi pencapaian sebagai pemain Inzaghi jauh dibandingin Simone. Tapi dari zaman sekolah, cara berpikir itu emang Simone Inzaghi sangat komprehensif, dia holistik jadi dia berpikir menyeluruh. Ketika Inzaghi cuma mikir main bola, si Simone itu dari sejak kecil mikirin tidurnya lebih cepat, makan. Jadi dia memang udah overthinker dia sekolahnya swasta, kalau Filippo negeri dulu. Dia langsung SSB deh kayak sekolah Filippo Inzaghi. Gue kira dulu dia hitungannya diajarin bukan 1 2 3 langsung 3 5 2 berarti. jadi memang Simone Inzaghi sejak dulu memang kayaknya dia overthinking aja, jadi memang dia jadi pelatih dia cocok banget. Oke, pelatih Inzaghi ya. Kiper. Kita mulai dari kiper. Kiper jelas lah, Handanovic lah, nggak ada yang ngalahin lah. Handanovic. Julio Cesar mungkin treble winners, tapi Inter ngedapetin Handanovic itu beruntung banget. Post treble winners kan, itu udah langsung butuh kiper. Waktu itu Julio Cesar udah mulai drop banget semenjak treble winners dia drop banget, dan Handanovic itu udah top 3 kiper Serie A di bawah Buffon, udah sering banget nepis penalti dan lain-lain, dan kita bisa dapetin itu tanpa ngebuang Julio Cesar dulu. Ya, sebelum dia ke KPR ya, Dan yang bikin hebat dari Handanovic lagi adalah masa edarnya lama. Terus dia dulu kiper yang memang kiper tradisional, tiba-tiba bisa jadi modern goalkeeper, bisa passing. Jadi dia berkembang banget. Jadi menurut gua sejauh ini kiper Inter yang paling gokil, walaupun di akhir-akhir dikatain melongo ya, tapi kita kan nggak bisa ngelihat performa pemain dari 1-2 musim terakhir. Iya, karena ya ketika Inter lagi zaman Banter era, justru dia jadi penyelamat ya. Itu jauh, orang suka lupa gitu kan, yang wajar kita tua-tua semua juga jadi ikut aja. Oke, 3 back nih. 3 back. Center back tengah gue terpaksa Materazzi sih. Walaupun masih banyak yang lain-lain, tapi dia bawa foto Berlusconi itu udah membuat dia harus ada di setiap gitu. Itu udah membuat dia harus ada di best 11 gue. Terus Bastoni sama Samuel ya, terpaksa kidal semua lah. Kiri semua tuh. Iya, kidal semua. Ya mau gimana lagi, namanya juga fantasi doang ya. Iya. Karena Walter Samuel backnya treble winners, sudah kokoh banget. Gue nggak bisa mengesampingkan dia. Bastoni, waduh. Prospek banget. Wah itu gila sih. Gue beruntung, Inter beruntung banget bisa punya Bastoni, itu mengerikan banget. Udah itu dari 3 center back. Lalu 5 gelandang. Dari wing back kiri siapa ya? Yang bagus? Gue udah Javier Zanetti deh, biar kanannya Maicon. Oke, gue kira lu motor Alvaro Pereira, Lazaro. Ya, gue Zanetti karena di kanan udah ada Maicon. Kemudian 3 gelandang nih agak berat ya, tapi gue akan pilih Cambiaso,
Thiago Motta sama Barella. Sneijder nggak masuk. Sneijder enggak, karena di 352 Sneijder agak timpang kalau jadi dia defense-nya enggak begitu bagus kan. Jadi yang di tengahnya tuh Cambiaso, tengahnya Cambiaso, lalu Thiago Motta di kiri kanan. di kiri bisa kan, Thiago Motta kan bisa jadi kiri. Barella tuh cuma bisa main sebagai gelandang sebelah kanan, enggak? Kalau dia di sebelah kiri dia berubah jadi Cristiano Zanetti, jadi jelek banget. Oke, berarti tinggal 2 ujung tombak terakhir. Itu Robo lah, Ronaldo Bobo Vieri lah, itu udah duet yang membuat Inter menangis karena detik-detik terakhir diserobot Lazio. Itu udah mimpi yang sulit diulangi lagi tuh, punya duet penyerang kayak gitu. Tapi kalau menurut lu berarti duet striker Inter terbaik berarti Ronaldo Bobo, di samping ya mungkin ada Adriano. Dulu siapa Adriano seringnya sama partnernya? Recoba. Adriano macam-macam dia, dari zaman Vieri, zaman Zlatan, itu di zaman Mohamed Kalon, Lautaro Lukaku dan Lautaro Thuram sekarang tetap. Vieri itu aneh banget bisa nggak dapet juara dunia sama Italia kan, sebelum gila. Vieri itu dari zaman di Atletico Madrid, di Piala Dunia juga di Italia juga ngegolin banyak banget, makanya dia bisa naas gitu, nggak bisa juara sama tim nasional. Tapi kalau Ronaldo kan mau ngomong apa lagi anjir, Ronaldo mega star datangnya kan. Iya, lu ngeliat seorang Ibrahimovic di Inter, ngeliat Ronaldo di Milan sampai matanya terperangah gitu kan, udah menunjukkan bahwa Ronaldo ada di level yang berbeda dengan pemain-pemain lain. Oke. Mungkin terakhir satu pemain super sub di bench. Super sub siapa ya? Gue yang ketika dia dimasukin bisa langsung memberikan dampak ke formasi itu. Nah, ini mungkin bukan pemain yang terbaik yang ada di Inter, tapi menurut gue salah satu super sub terbaik Inter Fratesi deh. Sekarang Fratesi lagi jadi super sub banget. Mana kalau nggak gol pasti assist biasanya ya. Iya, dia walaupun pakai kacamata kuda juga mainnya. Larinya nggak jelas. Oke, itu dia teman-teman untuk best starting 11 versi Bang Checking kita. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis tapi gue ada kenang-kenangan nih buat teman-teman Pinsport nih. Dari Cerewetin Inter. Wih, thank you banget nih guys. Wih, dipajang besok pas juara ya. Langsung pajang. Kita Cerewetin Inter 20. Ya, 20. Ini bukan periode 20 presiden atau segala macam. Taruh di mana biar kelihatan nih, terusin dulu kali ya. Buat kenang-kenangan lah. Kita optimis boleh lah ya. Boleh dong, boleh banget. Amin lah, kita aminkan dulu pokoknya. Udah nggak apa-apa, nggak usah pajang. Tapi gue juga sebelum mau mengakhiri ini, gue pengen nanya tadi masalah striker lagi-lagi ya. Tadi kan gue masih menyambung yang tadi gitu. Apa sebenarnya kan ini udah beberapa pertandingan ya, kayaknya ya striker Inter, striker utama di samping Sanchez lah ya. Kenapa menurut lu si Lautaro Martinez sama Thuram ini lagi mandek nih? Lagi agak sulit mencetak gol. Karena kalau dari peluang sebenarnya ada gitu. Apa yang membuat mereka agak sulit sekarang? Ya memang menurut gua kalau dari sisi Lautaro ya, memang dia bukan tipikal penyerang klinis sih. Dia bukan kayak penyerang yang maksudnya nggak usah di periode buruk pun dia punya banyak buang peluang kan sebetulnya. Lautaro itu gimana sekarang mentalnya lagi drop. Jadi dari sisi mental dia juga belum world class banget. Jadi gua nggak kaget sih kalau ngelihat Lautaro kayak gini. Sementara Thuram ya kan tahun pertamanya di Serie A, dari Bundesliga juga bukan dari tim papan atas, jadi ya nggak kaget. Mungkin striker papan atas Serie A, tapi untuk ukuran dunia masih belum. Berarti ini kan biasanya Suning atau Inter setiap tahun jual pemain terbaiknya lah ya. Kalau misalnya Lautaro yang dikorbankan tahun ini, apa keluar rela? Ya gue selagi-lagi gue percaya apa kata Marotta dah. Ini mau gimana? Gue pernah kehilangan Zlatan ke Milan aja, Zlatan ke Barca, terus ke Milan aja kan dulu kayak shock banget. Salah satu striker yang menurut gue terbaik di dunia, menurut gue Zlatan. Gila dengan postur kayak gitu, kakinya bisa sampai atas-atas, punya kecepatan, intelijensia, arogansinya aja terlihat keren kan. Tapi toh Inter hidup-hidup aja, jadi ya apalagi cuman Lautaro yang top skornya baru tahun ini kan, jadi ya udahlah gitu, bisa hidup lagi. Oke, dari gue gitu aja. Mungkin Bang Bara nambahin lagi? Udah. Oke, kalau gitu thank you untuk Tifos yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru ya. Jangan lupa follow juga Instagram sama TikTok kita, ada di pinsport.com untuk dapetin berita olahraga ter up to date. Ya, thank you banget Bang. Thank you bro, thank you banget. Thank you banget udah hampir pulang kerja ya. Capek banget pasti.
Enggak lah. Jalanan, Justru kayak gini nambah energi kan. Lu ngerasa ngomongin bola. Kalau ekstrovert gitu, kalau Oh gitu ya. nggak usah ketemu orang kan, ketemu orang nambah Kalau gue energi. introvert jujur. Tapi biasanya malah nyedot energi tuh kalau Oh ketemu gitu. orang. Emang nggak tahu. Gue bikin konten di mana? Di kamar kan. Gue di sudut kamar nggak semegah tempat lo gitu. Tapi entah kenapa ketika gue ada di tempat itu energinya lebih, apalagi tempat kayak lo gini keren gini kan, jadi kayak wah gue harus bisa nih kayak gini nih, keren banget nih. Amin. Oke, thank you banget karena harus pulang ke Bekasi cukup jauh ya. Santai. Ya, terima kasih juga untuk DRX udah nemenin kita hari ini. Jangan lupa teman-teman download aplikasi DRX Sportnet dan follow Instagram mereka di DRXwear sama DRX Sportnet. Sekali lagi terima kasih. See you on another episode. Bye bye. Bye bye, ciao. Thank you bro.